I tried so hard and got so far. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan peubah acak diskrit yang beranggotakan Nur Aida, Nurmanisa, dan Siti Nursia. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nurmanisa. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, yaitu peubah acak diskrit, alangkah baiknya kita ingat kembali mengenai konsep dari peubah acak. Pengertian peubah acak atau random variable adalah fungsi yang memetakan dari ruang sampel ke dalam himpunan bilangan nyata real. Peubah acak biasanya dituliskan dengan huruf kapital seperti X, Y, Z. Sedangkan untuk nilai peubah acaknya biasanya dituliskan dengan huruf kecil seperti X, Y, Z. Di sini saya berikan ilustrasi. Melalui satu percobaan pelemparan satu buah koin dilempar sebanyak 2 kali. Maka peristiwa yang akan terjadi adalah di sini saya misalkan lemparan 1 dan lemparan 2 karena sebanyak 2 kali. Lemparan pertama yang mungkin terjadi itu angka gambar. Sedangkan untuk lemparan kedua yang akan mungkin terjadi untuk angka gambar. Dan untuk gambar, angka gambar juga. Sehingga sampelnya yang kita peroleh yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Banyaknya ruang sampel yaitu 4. Jika peubah acak atau X besar, di sini ditanyakan banyaknya sisi angka yang muncul dari 2 kali pelemparan X adalah, tadi kita peroleh ruang sampelnya terdiri dari angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, di sini ditanyakan banyaknya sisi angka yang muncul, banyaknya sisi angka. Nah, untuk pelemparan pertama, angka-angka sebanyak 2. Untuk pelemparan kedua, ada angka gambar sebanyak 1. Untuk pelemparan ketiga, gambar angka sebanyak 1. Untuk pelemparan keempat, gambar-gambar sebanyak 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ditemukan atau tidak muncul sisi angkanya. Jadi, kita peroleh nilai peubah acaknya atau X sama dengan 2, 1, 0. Nah, di sini yang penting itu kita bisa memetakan semua anggota ruang sampelnya ke tepat satu bilangan real. Nah, ruang sampel itu seperti tadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sedangkan untuk bilangan realnya yaitu 2, 1, 0. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan materi tentang peubah acak diskrit. Apa sih itu peubah acak diskrit? Peubah acak diskrit adalah suatu peubah acak yang dapat dicacah atau countable. Misalnya, X adalah peubah acak jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X terhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung atau countable, maka X adalah peubah acak diskrit. Nilai-nilai yang mungkin dari X bisa ditulis dengan X1, X2, X3, sampai Xn. Untuk notasi peubah acak diskrit ini ditulis dengan Fx sama dengan X sama dengan P
X sama dengan X. Untuk notasi peubah acak diskrit ini jangan sampai keliru ya, antara X kapital dan X kecil. Apabila ditulis salah, ini akan bermakna dengan makna yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya, Inu mengundi sebuah dadu yang seimbang. Jika peubah acak X menunjukkan banyak pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul pertama kali, maka nilai-nilai yang mungkin dari X adalah. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa Rx sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kenapa ini ditulis 1, 2, 3 sampai seterusnya? Karena kita tahu bahwa untuk muncul mata dadu 5 ini akan terjadi banyak kemungkinan. Bisa saja dari pelemparan pertama ini mata dadu muncul angka 3, pelemparan kedua muncul angka mata dadu 4, dan pelemparan dadu yang ke 10 itu bisa saja angka 3. Dari anggota Rx 1, 2, 3 sampai seterusnya tak terhingga, tapi anggota Rx ini dapat dihitung atau dicacah, maka X termasuk peubah acak diskrit. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa itu distribusi peluang peubah acak diskrit. Apa sih itu distribusi peluang peubah acak diskrit? Distribusi peluang peubah acak diskrit adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu peubah acak diskrit berikut dengan peluangnya. Jumlah dari peluang semua kemungkinan nilai suatu peubah acak sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Ini kembali lagi ke definisi awal bahwa peluang semesta itu harus 1. Baiklah, untuk lebih memahami apa itu distribusi peluang peubah acak diskrit, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh distribusi peluang peubah acak diskrit, kita kembali ke ilustrasi pelemparan sebutir dadu yang setimbang. Pada satu dadu terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk sebaran peluang dari peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut. P X sama dengan 0 ini adalah untuk mata dadu yang berangka ganjil, sehingga diperoleh peluang sisi 1 ditambah peluang sisi 2, sisi 3 ditambah peluang sisi 5. Untuk peluang sisi 1 ini 1/6. Untuk peluang sisi 3 ini juga 1/6. Dan peluang sisi 5 juga 1/6. Dari peluang 1, peluang sisi 3, peluang sisi 5 ini dijumlahkan sehingga diperoleh 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 mendapat hasil 3/6. Selanjutnya untuk PX sama dengan 1. PX sama dengan 1 ini adalah untuk mata dadu yang berangka genap, sehingga diperoleh peluang sisi 2, peluang sisi 4, dan peluang sisi 6. Ini untuk peluang sisi 2 1/6, peluang sisi 4 itu 1/6, dan peluang sisi 6 itu juga 1/6, sehingga diperoleh dijumlahkan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Selanjutnya, karena distribusi peluang ini dipaparkan dengan tabel atau rumus, pada soal ini kita memaparkan dengan cara tabel sehingga diperoleh X untuk 0 ini adalah 1/2. X sama dengan 1 juga 1/2. Karena pada peubah acak diskrit ini hasilnya harus sama dengan 1. Kita cari apakah X sama dengan 0. Apabila dijumlah dengan X sama dengan 1, ini akan sama dengan 1. Dari soal tersebut kita ketahui bahwa X sama dengan
0 itu hasilnya 1/2 dan X sama dengan 1 itu hasilnya 1/2. Apabila dijumlahkan 1/2 ditambah 1/2 hasilnya akan 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi peluang dari peubah acak diskrit. Definisinya, jika X adalah peubah acak diskrit, nah perhatikan bahwa X di sini sudah diketahui, dia adalah peubah acak diskrit. Kemudian, diberikan fungsi di mana fungsinya adalah fx sama dengan px sama dengan x. X kapital adalah menjelaskan sebuah peubah acak diskrit dan X kecil itu adalah nilai dari peubah acak itu sendiri. Perhatikan untuk setiap X dalam rentang X, kalimat rentang dari X ini yaitu maksudnya adalah ruang dari peubah acak X yang disimbolkan dengan Rx atau rank dari X, maka disebut dengan sebaran peluang dari X atau nama lainnya adalah fungsi massa peluang. Teorema fungsi peluang dari peubah acak diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dengan ruang peubah acaknya diketahui dan diketahui fungsi massa peluangnya, maka pasti fx besar atau sama dengan 0. Tapi ada catatan, untuk semua x itu berada di Rx. Lalu, jumlah dari seluruh fx sama dengan 1. Mari kita buktikan dengan contoh berikut. Di dalam kotak ada 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Diambil 3 kelereng pada kotak tersebut. Dengan X adalah banyaknya kelereng merah yang terambil. Jadi, dengan soal berikut, langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dengan NS sama dengan kombinasi 5,3 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 faktorial dikurang 3 faktorial, 2 faktorial, maka dapatlah 10 kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Lalu, setelah kita mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, kita cari contoh atau satu contoh dari 10 kemungkinan tersebut, seperti merah, 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 putih, dan seterusnya hingga putih, putih, merah. Kejadian itu adalah kejadian terakhir. Lalu, kita ingat kembali, definisi dari sebuah peubah acak adalah ruang sampel tepat pada satu bilangan real. Maka fungsi dari peubah acak tersebut ialah sebelumnya perhatikan peubah acak X adalah bola merah yang terambil hingga dapatlah X merah 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 sama dengan 3. Kenapa 3? Karena ada merah, karena ada 3 merah yang terambil. Lalu merah merah putih sama dengan 2. Kenapa 2? Karena pada pengambilan terdapat 2 kelereng merah. Lalu kita mencari ruang dari peubah acak X atau rank X. Rank X-nya 1, 2, 3. 1 didapat dari, pada sebuah kotak tersebut kan terdapat 2 kelereng putih. Maka pada pengambilan otomatis minimal 1 bola merah pasti akan terambil. Makanya rank X-nya adalah 1, 2, 3. Lalu setelah mencari ruang dari peubah acak X atau rank X, kita mencari fungsi. Fungsinya kita masukkan saja nilai dari ruang tersebut. Fungsi 1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 3. 3 itu jumlah kelereng merah. Lalu 1 dari X, lalu sisa dari kelereng merah tadi 2 dibagi 5, 2. 5, 2 ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin, sama dengan 3/10. Lalu begitu juga dengan fungsi 2 sama dengan P, X sama dengan 2 sama dengan 3, 2, lalu sisanya 2, sisanya 1,
sama dengan dibagi 5, 2 sama dengan 6/10. Begitu seterusnya. Contoh, diketahui ruang X 1, 2 sampai dengan 12. Fungsi X sama dengan K 2X kurang 1. Lalu ditanya nilai K tersebut. Kita bisa gunakan teorema di poin kedua, yakni sigma Fx sama dengan 1. Kita masukkan saja nilainya, berarti X sama dengan 1 sampai 12 dikurang sigma X sama dengan 1 sampai dengan 12 kali 1 sama dengan 1. Kita masukkan saja nilainya, 2 dikali 12 dikali 13 per 2 sama dikurang 12 sama dengan 1. Lalu K 156 dikurang 12 sama dengan 1. Hingga dapatlah hasilnya K sama dengan 1/144. Untuk contoh soal selanjutnya, dari sebuah kantong yang berisi 4 kelereng hitam dan 2 kelereng hijau, 3 kelereng diambil secara acak satu demi satu dalam setiap pengambilannya. Kelereng itu akan dikembalikan ke dalam kantong sebelum dilakukan pengambilan berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan sebaran peluang bagi banyaknya kelereng hijau yang terambil, kemudian gambarkan grafik sebaran peluangnya. Nah, di sini saya misalkan ada sebuah kantong yang berisi 4 kelereng hitam yang saya simbolkan dengan huruf kapital M, dan 2 kelereng hijau yang saya simbolkan dengan huruf kapital J. Nah, jumlah kelereng yang ada di dalam kantong tersebut sebanyak 6 buah kelereng. Untuk R sama dengan 3 didapat dari 3 kelereng diambil secara acak. X sama dengan peubah acak banyaknya kelereng hijau yang terambil 0, 1, 2. Mengapa 0, 1, 2? Karena yang ditanyakan tadi adalah peluang bagi banyaknya kelereng hijau. Nah, jumlah kelereng hijau itu ada 2 buah kelereng. Kemungkinan yang akan terjadi 0, 1, 2. Peluang peubah acak atau X sama dengan 0 sama dengan kombinasi 2, 0, kombinasi N, R. Nah, untuk kelereng hijau, 2 didapat dari kelereng hijau. Untuk 0 didapat dari peubah acak atau X sama dengan 0. Berikutnya, ada peluang X sama dengan 1. Kombinasi 2, 1. 2 didapat dari jumlah banyaknya kelereng hijau, 1 didapat dari peubah acak X atau X sama dengan 1. Berikutnya, peluang peubah acak atau X sama dengan 2. Sama dengan kombinasi 2, 2. 2 didapat dari jumlah kelereng hijau, dan 2 didapat dari X sama dengan 2. Nah, untuk kelereng hitam, kombinasi 4, 3. 4 didapat dari jumlah kelereng hitam, dan ketiga didapat dari R sama dengan 3. Peluang yang terambil kelereng hijau itu ada peubah acaknya sama dengan 0. Yang berikutnya kombinasi 4, 2. 4 didapat dari jumlah kelereng hitam, sedangkan 2 didapat dari R sama dengan 3. Karena peubah acak jumlah kelereng yang terambil, jumlah kelereng hijau yang terambil 1, jadi jumlah kelereng hitam tinggal 2. Untuk berikutnya kombinasi 4, 1. 4 didapat dari jumlah kelereng hitam, sedangkan 1 didapat dari sisa dari jumlah kelereng hijau yang terambil. Nah, untuk yang R pokoknya harus 3. Untuk per
kombinasi 6, 3. 6 didapat dari peluang yang tersedia, sedangkan 3 didapat dari peluang yang dipilih. Sampai seterusnya ke X sama dengan 2. Untuk hasilnya 4/20 itu didapat dari rumus kombinasi. Nah, yang pembilangnya itu dikalikan, terus diper penyebutnya pakai rumus kombinasi. Untuk pengubah acaknya didapat 0, 1, 2. Sedangkan untuk peluang X sama dengan X itu didapat 4/20, 12/20, 4/20. Nah, untuk grafik sebaran peluangnya, garis horizontal itu saya ibaratkan dengan pengubah acak X 0, 1, 2. Untuk garis vertikal Y, peluang X sama dengan X. Nah, di situ ada 4/20 dan 12/20. Lalu kita setarakan 0 ke 4/20, 1 ke 12/20, sedangkan 2 ke 4/20. Nah, kalau untuk pengubah acak itu selalu X-nya sama dengan 1. Pengubah acak atau X-nya sama dengan 1. Kalau misalnya tidak sama dengan 1, berarti bukan pengubah acak diskrit. Baiklah, dari soal dapat kita ketahui bahwa dalam sebuah kotak berisi 4 uang logam ratusan dan 2 uang logam 50-an. Jadi, di sini ada 4R dan 2P. Untuk R ini sama dengan ratusan dan P sama dengan 50-an. Untuk jumlah uang yang ada di kotak yaitu 400 ditambah 100 sama dengan 500. Kenapa di sini 400 dan di sini 100? Karena ini dapatnya dari 4 uang logam ratusan dan 100 didapat dari 2 uang logam 50-an. 50-annya ada 2, jadi 50 ditambah 50 sama dengan 100. Jadi 400 ditambah 100 sama dengan 500. Pada soal tersebut, kita mengambil uang logam secara acak tanpa pemulihan. Di sini ada 3 uang logam. Makanya di sini ada ambilan pertama, ambilan kedua, dan ambilan ketiga. Untuk ambilan pertama, ini akan terjadi kemungkinan ratusan dan puluhan. Untuk ambilan kedua, bisa terjadi kemungkinan ratusan, puluhan, ratusan, dan puluhan. Selanjutnya, ambilan ketiga ini bisa terjadi kemungkinan ratusan, ini puluhan, ratusan, puluhan, ratusan, puluhan, ratusan. Kenapa di sini tidak ada ratusan atau puluhan? Karena di sini puluhannya sudah ada 2, sedangkan di sini hanya 2, 50-an saja. Selanjutnya, untuk ruang sampelnya didapat dari diagram pohon yang kita buat tersebut, yaitu ratusan, 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 puluhan, ratusan, puluhan, ratusan, ratusan, puluhan, 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 ratusan, ratusan, puluhan, ratusan, puluhan, 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 ratusan, sehingga dapat kita peroleh NS-nya sama dengan 7. Untuk pengubah acak X-nya yaitu didapat 300, 250, 250, 200, 200, 250, 200, dan 200. Kenapa di sini hasilnya 300? Karena kita masukkan. Di sini kan ratusan, ratusan, ratusan. Ini ada 300-nya, sehingga di sini ada 300. Selanjutnya 250 didapat dari di sini ada ratusan, ratusan, ratusannya ada 2. Jadi 200 ditambah puluhannya ada 1. Puluhan 1 itu 50. Jadi di sini 250 sama dengan ratusan, puluhan, ratusan hingga puluhan, puluhan, ratusan ini
ganti menjadi angka pada ratusan dan puluhan. Selanjutnya, di sini ada X sama dengan X, yaitu P X sama dengan X. Untuk 300, kenapa di sini 1/7? Karena peluangnya untuk 300 di sini hanya 1 dan NS-nya ada 7. Selanjutnya 250. 250 ada 1, 2, 3. Sehingga di sini 3/7. Selanjutnya 200. 200 ada 2 sehingga ada 3. Sehingga di sini ada 3/7. Apabila dijumlahkan harus sama dengan 1. Coba kita tambahkan 1/7 ditambah 3/7 ditambah 3/7 itu kan hasilnya 7/7 dan hasilnya itu 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I tried so hard.